Kami dari kelompok 3 Informatika. Selamat sore para pendengar setia. Kami kembali lagi. Saya Tiara Octaviani dan hari ini kita akan membahas 3 pilar yang bukan lagi fisik ilmiah, tapi akan benar-benar mendefinisikan dekade ini, yaitu komputasi kuantum, spatial computing, dan green technology. Diskusi kali ini akan menimbang potensi surga versus tantangan neraka dari semua inovasi ini. Kita langsung tancap gas aja yuk guys ke topik pertama, yaitu komputasi kuantum. Elisa, sebagai teknologis, jujur apa bedanya qubit ini sama bit kita yang biasanya, dan sejauhnya mana dampaknya untuk dunia sains? Perbedaan fundamentalnya begini. Komputer klasik itu cuma bisa 0 atau 1 komputer kuantum, dengan qubit bisa jadi 0,1, dan keduanya sekaligus. Superposisi ini yang bikin pemrosesannya jadi eksponensial jauh lebih cepat. Dampaknya gila, kita bicara tentang simulasi yang sangat kompleks yang mustahil dilakukan sekarang. Dari penemuan obat-obatan yang benar, personal merancang material superkonduktor baru, sampai mengoptimalkan AI jadi jauh lebih canggih. Ini benar-benar game changer di sekitar sains. Baik, ada tapinya. Inovasi masif ini juga menciptakan momok yang disebut quantum apocalypse di sektor keamanan siber. Kenapa? Karena kemampuan komputasi ini bisa memecahkan hampir semua enkripsi yang selama ini melindungi data rahasia global. Fokus kita saat ini bukan cuma riset kuantum, tapi migrasi yang super cepat ke kriptografi pasca kuantum sebelum terlambat. Ini masalah keamanan nasional dan global loh. Menarik, dari komputasi super ke interaksi sosial, sekarang bahas spatial computing atau yang sering kita sebut dengan metaverse. Elisa, ini cuma hype buat gamer atau sudah benar-benar masuk dalam dunia kerja kita? Oh, ini jauh melampaui game. Pikirkan ini sebagai integrasi VR, AR, dan EA yang menciptakan lingkungan digital 3 dimensi yang benar-benar imersif. Di kantor perusahaan besar sudah pakai ini. Bayangkan pelatihan yang sangat kompleks, misalnya untuk mempraktikkan mesin jet, dilakukan secara virtual, atau kolaborasi tim global yang terasa lebih tim daripada sekadar video call biasa. Ini akan meningkatkan produktivitas di industri berat, manufaktur, dan juga pendidikan. Ini adalah cara baru kita bekerja. Kalau saya lihat, tantangan terbesarnya ada 2, privasi biometrik dan akuntabilitas. Di ruang virtual itu, setiap gerakan dan setiap interaksi menghasilkan data biometrik yang super sensitif. Siapa yang mengontrol data ini? Lalu masalah ketidaksetaraan akses akan meluas. Teknologi imersif ini masih sangat mahal, jadi hanya sebagian kecil populasi dunia yang bisa menikmatinya. Kita menciptakan kesenjangan digital baru. Sinda menyentuh akuntabilitas, khususnya AI generatif dan sistem otomatis. Gimana kita pastikan keputusan yang diambil itu adil dan tidak bias? Kuncinya adalah transparansi dan audit. Algoritma itu seringkali mewarisi bias dari data pelatihan yang kita berikan. Jadi, kita sebagai pengguna dan regulator harus galak menuntut implementasi explainable XI, yaitu sistem yang bisa menjelaskan mengapa keputusan itu diambil. Kalau kita tahu alasannya, kita bisa identifikasi dan hilangkan biasnya. Ini soal kepercayaan publik. Tapi saya optimis. Tekanan etika ini justru positif. Ini memaksa kita menciptakan regulasi teknologi yang lebih matang, seperti lahirnya IACT di Eropa. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun fondasi digital yang adil sejak awal, bukan setelah semuanya berantakan. Terakhir dan ini yang paling mendesak, green tech. Elisa, bagaimana semua teknologi yang kita bahas ini bisa menjadi solusi real untuk krisis iklim? Green tech itu interseksi dari semuanya.
AI itu bisa mengoptimalkan jaringan listrik supaya nggak ada pemborosan. Kuantum membantu riset material baru untuk sel surya dan baterai IF yang jauh lebih efisien. Jadi green tech bukan cuma tentang menanam pohon, jadi tentang menciptakan solusi efisien energi, daur ulang limbah elektronik, dan transportasi yang berkelanjutan. Teknologi pada dasarnya adalah alat mitigasi iklim yang paling ampuh yang kita punya. Masalahnya bukan di teknologinya, tapi di implementasi dan biayanya. Peralihan dari infrastruktur bahan bakar fosil yang sudah eksis lama ke green tech itu butuh investasi modal awal yang sangat besar. Ini yang menghambat adopsi di banyak negara berkembang. Kalau mau cepat, diperlukan kebijakan, insentif, fiskal, dan dukungan pemerintah yang agresif untuk mempercepat skala implementasi ini. Tanpa regulasi yang pro-green tech, kita akan sangat lambat. Baik Elisa dan Deswinda, sebagai penutup, satu pesan kunci dari kalian berdua untuk audiens kita dan mungkin untuk para pemuji kita terkait sikap apa yang harus kita ambil dalam menghadapi 3 pilar teknologi ini. Pesan kami, jadilah pembelajar seumur hidup. Jangan takut kuasai kemampuan kritis, komunikasi, dan prompting AI. Rangkul perubahan ini dan fokuslah pada bagian Anda bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Pesan kami, selalu kritis, selalu tuntut akuntabilitas dari para pengembang teknologi. Lindungi data pribadi Anda dan pastikan inovasi ini inklusif, bukan hanya menguntungkan segelintir perusahaan raksasa di Silicon Valley. Terima kasih pada Deswinda dan Elisa atas diskusi padat ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.